Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Dwi Prasetyo Utomo. Kali ini saya melanjutkan sesi berikutnya masih bersama dengan ADR Audio Jepara. Nantinya kita akan melanjutkan sesi sebelumnya mengenai Behringer Wings. Kali ini kita membahas bagaimana kurang lebih fitur yang ada di dalamnya mengenai ada gate, equalizer dan juga kompresor. Jadi kita akan membahas di dalamnya. Oke. Kita langsung aja, kita memixing dalam mixer digital tentunya pasti disediakan menu select. Select di sini fungsinya kita untuk memilih mana yang akan diedit. Jadi ketika kita selectnya ada di sini ya berarti yang kita edit tampilannya akan misalkan miripnya vokal yang saya pakai ya vokal ini. Misalkan di sini ada bass ya, ini yang kita mixing sebuah bass. Ini mengenai fungsi selectnya di sini. Nah berikutnya di sini ada tombol home, jadi menampilkan overview atau tampilan dari si menunya yang kita pakai. Misalkan selectnya ada di vokal yang saya pakai, maka di sini ada beberapa seperti inputnya, baik volume, ini juga ada mute. Nah, enaknya kalau di sini kan touch screen, jadi ini bisa kita atur sendiri. Di sini juga ada fader. Nah, fadernya selain di layar juga ada disediakan di sini. Nah, kita masuk ke langsung aja menu di sini. Ini ada beberapa pilihan. Ada channel input yang kita pelajari di routing tadi. Ya ini sudah jelas ya masih yang tadi ya. Oke, kita berikutnya masuk mengenai trim dan balance. Nah, di sini ada gain. Gain berarti untuk menaikkan atau menurunkan sebuah fungsi dari preamp yang ada di dalamnya. Jadi melalui gain ini. Nah, berikutnya juga ada trim. Nah, trim ini menyerupai dengan si gain. Jadi trim ini mirip-mirip, cuman ini versi digitalnya. Nah ini versi digitalnya untuk pelan ini dikencangkan. Oke, berikutnya trim, kurang lebih itu gambarnya. Jadi gain dengan trim itu berbeda. Kalau trim itu versi digital. Oke, berikutnya ada balance. Balance berarti untuk mengatur dia inputnya antara kanan dengan kiri seperti apa. Misalkan seperti itu. Kalaupun stereo bisa diatur di sini. Nah berikutnya di sini untuk membalik polarity bisa dilakukan di sini. Nah, ini untuk inverse-nya ada di sini. Nah, ini pilihannya. Berikutnya di sini ada pilihan filter. Artinya apa? Kalau di equalizer biasanya kan di sini equalizer ada 6. 1 2 3 4 5 6. Ini parametric equalizer. Nah, kalau di sini di filter di sini ini untuk memotong low cut atau membuang frekuensi rendahnya dan high cut untuk frekuensi tingginya. Dan ini kan fitur paling banyak sering dipakai ya mas ya, pasti ini. Kalau misalkan saya vokal, saya low cut. Nah suara saya menjadi lebih muncul dan mengurangi istilahnya pop up ya, seperti huruf P, B, D. Nah kalau ini dilepas pasti ada huruf P, B, D. Nah kalau ini apa ya, suara itu kan pasti mengeluarkan hentakan ya. Nah huruf P, B, D itu pasti mengeluarkan. Kalau ini lokatnya dinyalakan, nah ini kan dia meminimalisir lah suara-suara yang biasanya muncul di sub kayak bek ya kayak gitu. Pokoknya huruf seperti itu pasti biasanya muncul. Nah ini bisa diatur, bisa digeser low frekuensinya sampai dengan frekuensi tingginya. Nah ini fungsi dari lokatnya. Lokat ini tanpa mempengaruhi si parametrik. Jadi parametrik ini masih full, 6 ini masih full, belum dipakai. Jadi masih pakai filter yang ada di sini. Juga ada namanya high cut. Nah, high cutnya di sini kita nyalakan dulu. Oke, nah ini bisa mengatur untuk membuang frekuensi tingginya. Nah, misalkan kita nggak butuh frekuensi tinggi, misalnya ya tinggal dipotong aja. Misalkan saya mau mixing kendang, kita potong atas bawahnya dulu. Misalkan kendang tabla kan nggak mungkin masuk subwoofer. Ya, potong aja bawahnya. Terus nggak mungkin dia akan muncul di daerah frekuensi super tweeter di 16 kilo. Itu kan nggak mungkin muncul. Potong aja turun di bawahnya, misalkan dinyalakan. Nah seperti ini. Nah ini kan nanti munculnya menjadi si naturalnya si suara kendang tersebut juga. Nah hasilnya juga menjadi lebih natural. Nah itu mengenai fungsi filternya. Jadi tanpa harus F-nya udah digini-ginikan dulu, dinaikkan gini. Jadi potong aja dulu yang tidak perlu. Memang kerjanya di sana, ya udah nyalakan yang ada di sana. Oke. Itu mengenai ini ada delay. Jadi input ini bisa di delay. Misalkan menggunakan 2 mikrofon, ternyata ada satu sumber, misalkan seperti snare, ada overhead. Nah, misalnya kalau dipukul bersamaan, kadang ada comb filter atau ada hilangnya kayak istilahnya sisir.
Nah misalkan snare-nya mau di delay supaya waktu kedatangannya dengan si overhead mikrofonnya kan juga nangkap juga, itu tetap berbarengan supaya tidak ada comb filter, maka bisa menggunakan delay ini. Satuannya bisa di sini dijelaskan ada meter, misalkan mau selisihnya 20 cm atau 60 cm, ya seperti ini tinggal diatur 0,6 meter seperti itu. Itu mengenai delay yang ada di home. Berikutnya kita masuk ke gate. Nah, di sini ada gate, fungsinya gate itu kan, gate bisa diartikan gate itu adalah gerbang. Pembatas. Gerbang itu artinya gate itu gerbang, jadi tidak semua orang boleh masuk. Nah, jadi yang boleh masuk ya orang-orang yang memang ada keperluan. Contoh mikrofon saya ini saya pakai. Berarti ketika saya berharap yang bunyi hanya di sekitaran sini saja. Misalkan kalau terlalu banyak bocoran kan hasilnya mixing juga kurang bersih ya. Nah itu bisa memanfaatkan fungsi gate ini. Nah gate itu ada threshold, ratio, ring, attack, hold, release. Nah fungsinya kalau threshold itu ini kita nyalakan sebagai contoh. Nah ini gate sudah saya nyalakan, nyalakannya di atas. Oke seperti ini. Nah kalau gate ini dinyalakan nanti bisa menggunakan tombol ini juga. Di sini untuk melihat misalkan hasil gate ataupun kompresor ini juga bisa menggunakan di sini, ini bisa di tombol view-nya. Nah, ini bisa diaktifkan seperti ini. Nah, untuk gate di sini threshold itu kapan dimulainya? Misalkan suara saya seperti ini, saya ingin tidak bocor. Kalau seperti ini, nah harapannya tidak bunyi ya. Kalau seperti ini bunyi, kalau seperti ini enggak bunyi. Kalau ini saya lepas, nah ini kan minimal kecil-kecil, nah masih nyala. Nah, harapannya kalau segini ini coba G-nya saya naikkan dulu. Oke, gain di sini saya naikkan biar lebih peka sebagai contoh gate. Oke, nah seperti ini contoh jig. Nah ketika kita gate he. Nah kalau suara kita udah nggak muncul ya. Kalau threshold saya turunkan, nah ini kan artinya apa? Ketika frekuensi misalkan ini di set ke 55, kalau suaranya 55 ke bawah tidak akan bunyi. Bunyinya akan menjadi sangat pelan sekali atau butuh energi ekstra. Nah, misalkan ini saya naikkan segini, akhirnya nggak bunyi segini. Kalau dipakai segini baru bunyi. Nah, itu sebagai contoh. Nah, di sini juga ada rasio. Rasio itu artinya apa? Kalau menggunakan di sini dikatakan dengan gate atau expander. Kalau gate itu pasti dia langsung membuang frekuensi bawahnya. Kalau expander masih ada toleransinya. Seberapa? Kalau gate contohnya seperti ini. Jadi kalau yang 1:1.5 1:2, 1:3 sampai dengan gate itu berarti kalau dia di bawahnya pasti tidak bunyi. Cek. Kalau rasio expander, nah masih ada kecil ini masih bunyi. Tapi kalau gate posisi mix sama, tapi ini langsung nggak bunyi. Nah itulah bedanya antara gate dengan expander. Ada cara lain nggak? Apa lawan jenisnya gate? Gate itu yang dibunyikan hanya ingin suara tertentu dengan kekencangan yang kita inginkan segitu, misalkan ada frekuensi noise di bawahnya ingin kita hilangkan kan menggunakan gate. Tapi di sini disediakan namanya, saya turunkan dikit, ada yang namanya DAC. Nah apa sih DAC? Saya turunkan. Ketika suaranya pelan malah bunyi. Kalau kencang ini malah nggak bunyi. Ya, inilah lawannya. Nah contohnya biasanya gini. Ini saya normalkan dulu, saya off-kan. Nah, contohnya itu seperti ini. Ketika snare dipukul, kendang dipukul, saya ingin ketika snare dipukul, kendang ini mute otomatis. Nah, jadi saya pakai di kendang, saya pakai DAC, saya ambil key source. Source-nya dari mana? Snare. Jadi ketika snare dipukul, otomatis mic saya ini sebagai kendang nanti akan mati. Nah, gitu. Jadi kemudian ini fungsinya DAC. Ketika frekuensi snare kan dipukul semakin kencang, pasti dia ngemut kendangnya itu, jadi nggak bocor. Nah jadi bersih itu bisa menggunakan DAC, tapi selera ya, kembali ke masing-masing. Nah ini contoh dari gate dan expander. Nah seperti itu. Berikutnya ada ring. Ring ini macam-macam. Ada ring itu istilahnya gini ya, kalau rasio sudah ring ini seberapa dalam indikator merah ini. Ketika ini saya buat kita aja. Nah ketika dinaikkan dia akan semakin dalam ringnya. Kalau attack itu kita ingin dimulai kapan, attack itu seberapa cepat. Jadi contohnya gini, ketika kendang dipukul
pukulan gini, pasti kan kita harapannya langsung buka. Tapi kalau attack-nya terlalu banyak, kita teriak, "Hoi!" Itu kita nggak buka baru, "Hoi!" baru buka secara perlahan. Nah, itu kan sayang sekali energinya. Jadi tergantung lihat kebutuhannya. Kalau hold itu untuk menunda. Nah, ini penunda. Kalau rilis seberapa cepat dia tutup. Misalkan kita ingin mengatur kick. Misalkan saya naikkan dek. Misalkan gini, dek. Misalkan nah, ya. Misalkan dek, 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 kan langsung habis. Nah, kalau rilisnya banyak, dia kayak cocoknya untuk gong. Misalnya gung, baru nutup secara perlahan. Dung. Contoh seperti ini cocok digunakan untuk misalkan kalau Jawa bilangnya apa ya, gong-gongan gitu ya, gamelan. Nah, itu cocok kalau untuk gong, gamelan gitu cocok. Kalau di setel gini cocok nggak gamelan, Mas? Nggak masuk. Nah, ini contoh penggunaan kit ya. Berikutnya saya kasih trik, ini jarang dipakai orang. Contohnya K-filter. K-filter itu bisa mengatur frekuensi yang kita inginkan untuk membuka kitnya. Ini jarang banget orang pakai ini. Saya pakai low pass. Artinya apa? Ini bisa dibuka ketika ada frekuensi rendah aja. He he. Misalkan gini ya, saya atur gini. He he ha. Kitnya mana? Oke. Ha ha ha. Gak bunyi ya? Kalau he he. Gak bunyi dah. Padahal volume sama, tapi yang dikunci adalah hanya membuka frekuensi rendahnya saja. Misalkan kick mau disetting kayak gitu, berarti ya kick itu akan bunyi ketika ada pemicunya di frekuensi rendah aja. Oke, berikutnya saya ingin mengatur di frekuensi tinggi aja. High pass saya taruh di frekuensi itu. Contoh high hat, saya pukul ces ces nyala. Tapi kalau untuk rendah, misalkan gini, saya atur di frekuensi gini. Untuk frekuensi tingginya berarti ya ces ces. Kalau oke, filter, oke, down, kita naikkan. Ini modenya high pass. Cek cek ha 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 ha. Nggak ada. Jadi kalau ini digunakan, saya flag lagi. Nah, kalau misalkan hanya dipukul bunyi, kalau nggak dipukul ada suara snare atau suara yang nggak akan masuk. Nah, itu contoh menggunakan lebih bersih lagi. Hanya juga lebih bunyi hanya yang dibutuhkan aja. Nah, itu contohnya. Berikutnya ada band pass. Kalau band pass bisa kita atur frekuensinya kita di mana. Misalkan di arah sini ya udah di sini aja, misalkan gini. Nah, ini contoh penggunaan kitnya. Oke, kit, ada pertanyaan mengenai kit? Kira-kira sudah cukup ya? Oke, saya off kan kitnya. Kita lanjut ke parametric equalizer. Kalau parametric equalizer ya pasti soundman mungkin sudah di luar kepala semua ya. Kalau di Wings ini ada 6 parametric equalizer. Bahkan sebenarnya kalau dihitung low cut high cutnya jadi 8 ya. Ada 8. Di sini ada gain, misalkan di sini ada diatur sebagai gainnya. Di sini ada frag untuk menggeser ke kanan ke kiri. Di sini ada hi. Nah, kalau ini dinyalakan di atas ini. Hei. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini ada hi. Nah, kalau sebenarnya ya kuncinya nyawanya kita memixing kan sebenarnya ya di mixing ini kan ya. Dan ini pasti tidak bisa ketika kita tunjukkan langsung bisa kan, tidak bisa. Pas ini untuk memixing itu kan kita butuh proses. Dan mungkin Mas Adek sendiri berapa tahun kira-kira Mas mainan mixing gini? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun baru apa ya? Istilahnya baru ngeh ya Mas ya, Masnya. Maksudnya gini. Nah, jadi memang untuk memixing butuh berapa? Kalau fitur itu bisa kita pelajari, tapi kalau insting untuk memixing itu butuh proses ya Mas ya. Nah, itu pasti yakin saya. Saya dulu juga nggak langsung bisa soalnya. Oke, kalau mixing ya seperti ini ada gain, ada key. Jadi ini seberapa sempit atau lebarnya, bandwidthnya. Ini ada frag yang ingin kita inginkan untuk diangkat. Nah, jadi tergantung dari jenis musiknya. Kalau saya pribadi, kalau saya mixing
Ketika misalkan tablah itu ringnya berapa? Sekian sampai sekian, ya udah, yang lainnya di luar frekuensi itu pasti saya potong. Lah ngapain kalau dia nggak bunyi kok dimasukkan di sana, kan gitu aja ya. Jadi pasti saya potong bawah, saya potong atas, clear. Tinggal orang yang minta, mas nambah mid ya, tambahin midnya, tambahin kan sesuai selera lah. Jadinya seperti itu. Kalau memang nggak masuk ya nggak usah. Berikutnya ada kompresor. Oke, ini ada beberapa. Kalau kompresor sama, ini ada, saya nyalakan. Oke, ini ada thresholdnya. Sebenarnya kompres itu pemakaiannya ketika misalkan ada MC, ketika ngomong gini, ada yang ngomongnya pelan gini. Tapi begitu begitu dia mau menyampaikan sesuatu kayak orasi, woi, teriak-teriak. Awalnya pelan, jadinya kenceng. Nah, kompres ini layak untuk dipakai. Jadi di sini ada threshold. Jadi kalau threshold itu makainya ya kalau orang ngomong gini, orangnya masih enak ya. Kalau nggak perlu dikompres ya nggak apa-apa. Tapi kalau kok selisihnya terlalu jauh ya antara ngomong dengan dia ngasih tekanan tertentu, kok jadinya kayak teriak-teriak gitu ya. Itu dikompres. Ngompresnya gini. Thresholdnya diatur dulu. Nah, rasionya tergantung kebutuhannya. Kalau 1:1 artinya input yang masuk 1 ya akan dikeluarkan 1. Kalau 3:1 ada masuk berupa 3 hanya dikeluarkan 1. Nah, maksudnya seperti itu. Dan yang menentukan awal startnya kompresor itu adalah si threshold. Nah, threshold baru kita melihat rasionya. Kalau ni ini adalah tingkat ketajamannya. Kalau 1 dia tajam, kalau ini semakin besar dia semakin halus. Kalau di istilahnya di beberapa seperti DBX166XL itu istilahnya dengan over easy ya. Jadi seperti itu. Berikutnya ada attack. Kalau attack itu untuk menentukan seberapa cepat kita mengerjakan si responnya dari si kompresor. Kadang ada kita kompresor ternyata masih bocor. Kenapa? Karena attacknya kebanyakan. Misalkan gini, attacknya kebanyakan, saya sudah kompres gini, saya teriak, hoi, ini masih akhirnya apa? Gaya reduction-nya itu baru nyusul. Hoi. Nah, iya kan? Coba kalau digini kan. Hoi. Dia langsung cepat. Hoi. Dia langsung kerja. Kalau ini diturunkan di panjangnya gini, pasti jatuhnya lama. Ya gitu teriak. Hoi. Baru yang awal bocor baru masuk kompresnya. Nah, itu fungsinya attack. Kalau hold sama untuk menunda. Nah, berikutnya ini ada rilisnya. Nah, rilis kalau pusing-pusing nggak mau ngatur, tinggal di off kan, ini diatur oleh si mixer sendiri. Kalau pengen di manual ya kayak gini. Ini rilisnya. Selera, rilis sama tadi pelepasan. Kalau berikutnya di sini ada stereo pitch. Ini efek selera sih, mau dipakai, mau pilih dari mana bisa tunjuk aja langsung kayak gitu. Contohnya ini saya pakai stereo pitch. Mana ya stereo pitch? Oke, misalkan ini fungsinya untuk suara saya jadi suara robot. Nah, contohnya seperti ini. Atau pengen dirubah suara sebentar. Kalau suaranya pengen jadi robot, jadi contoh-contoh aja, misalkan pengen dikasih efek-efek seperti ini bisa diinsertkan seperti ini. Berikutnya ada ini master. Nah, kalau ini sama yang kayak tadi, kalau kita menekan ini kan master 1. Ketika kita menyalakan select dan ini send on fader nomor 25 kondisi on, maka di sini nyala. Tapi kalau kita tekan di sini bisa. Jadi kalau ingin menyalakan langsung dari si selectnya di sini, kita pilih, kita on kan di sini, ya otomatis ini akan masuk ke master 2 juga yang ada di sini. Tinggal kita naikkan. Nah, di sini kan inputnya ada. Mau dimasukkan ke 3, ya kayak tadi. Nah, 3 juga ada. Lah, langsung. Jadi nggak perlu repot-repot mixing beberapa kali. Sama tinggal apa yang belum sesuai tinggal disesuaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini mengenai masternya. Nah, ini insertnya. Insertnya ada 2. Insert ini yang pre-fader sama post-fader yang nanti ditaruh di sini bisa. Nah, berikutnya ini adalah untuk mengirim ke auxiliary. Nah, tentunya teman-teman banyak bertanya, mau dipakai di sini bisa. Contohnya ini saya taruh ke master ya. Master 1. Suara saya ini ingin saya kirim ke bass 1. Jadi caranya tinggal select di sini. Kita bisa tombol on di sini, bisa kita naikkan turun langsung gini, atau tekan send on fader. Nah, jadi kalau select di sini, send on fader nyala, artinya apa?
si channel yang saya pakai nomor 20 ini mau dikirim ke mana saja. Nah, misalkan saya kirim ke nomor 2 juga, gini. Saya kirim ke nomor 4 juga, gini. Nah, itu maksudnya. Kalau dibalik, selectnya ada di sini, dia bertanya, bus nomor 1 ini dikirimi apa saja sih misalnya. Nah, saya kirimi ini sama ini yang saya nyalakan. Berarti artinya ini kalau saya overrider nyala, artinya bus 1 ini diisi oleh si 25, 29 sama 30. Nah, maksudnya seperti itu. Mau pakai sound fader bisa, mau pakai yang ada di layar tinggal di tombol gini juga bisa, selera. Nah, itu sama ya, betul. Sama dengan yang ada di Midas, betul sekali. Nah, itu mengenai fitur-fiturnya. Dan juga mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau ngatur di Wings pre-fader sama post-fader? Mungkin ada bertanya gitu ya Mas ya. Nah, mungkin ada yang bertanya. Caranya untuk mengatur pre-fader, post-fader itu bisa diatur gini. Select, lalu di sini kita pilih yang atas ini, bus modenya mau pakai post-fader, subgroup atau pre-fader bisa. Nah, ini disediakan di si mixer ini. Nah, jadi mau pakai pre-fader, post-fader bisa. Jadi kita atur misalnya di sini post-fader. Nah, ketika kita lihat di sini, kita lihat view di sini, yang di sini ada tulisannya post-fader. Kalau yang di sini kan harus bergandengan, 1 dengan 2. Kalau di sini udah bisa sendiri-sendiri, Mas. Nah, jadi nggak harus nggak harus bergandengan. Kalau sini sudah independen satu persatu. Nah, tergantung keinginannya. Juga bisa dibalance juga widthnya seberapa. Ini bisa. Jadi kalau defaultnya, kalau dari si pabrikan juga ngatur 13, 14, 15, 16 bisa dipakai untuk seperti si Midas ya. Buat reverb, delay bisa. Nah, seperti itu. Itu mengenai home. Jadi kalau ngirim ke LR juga langsung aja. Jadi contoh misalkan gini. Supaya mixer ini bunyi ke LR ya langsung aja. Di home, tekan yang di bawah di sini, pastikan ini sudah nyala. Kalau ini belum nyala ya pasti nggak nyala. Nah, kalau ini kan artinya masuk LR. Nah, intinya gitu. Kalau belum masuk ya pasti kemungkinan ada di sini. Nah, itu ngirimnya ke sini. Kalau DCA sama sih caranya. Misalnya saya ingin memasukkan channel ini 1, 2, 3, 4. Tinggal DCA kita tekan, berkedip kita masukkan. Lepas. Nah, berarti DCA ini sudah diinputi oleh si ini. Nah, jadi kita nggak perlu ngaturnya juga mudah, nggak perlu susah tinggal kita tahan, pengen dilepas, misalkan atau 2 channel ini saja, ini sama dengan ini ya udah. Nah, ini udah masuk DCA, ketika kita nyalakan ya ini menjadi pengontrol dari si nomor ini. Misalkan vokal saya, ini saya DCA. Nah, ini kan bunyi. Kalau saya turunkan jadi nggak bunyi. Nah, ini sudah langsung input DCA. Ingin bikin mute group, tinggal di mute ya, pasti ini berkedip artinya dia di-mute dari DCA. Nah, jadinya seperti itu. Itu mengenai mengirim ke DCA, terus ke bus juga sudah ya. Kirim ke bus sudah. Nah, kalau masternya ya ini sudah langsung ke masternya. Nanti kalau output routing, caranya juga sama. Routing outnya misalkan saya ingin lokal outnya yang out lokal, saya ingin nomor 1 sebagai bus 1, tinggal pencet. Nah, jadi nggak perlu bingung-bingung, tinggal di just, tinggal tombol, outnya kan ini selesai. Udah. Nah, mau dibikin out berapa, selera. Nanti misalkan video shooting mau ngambil dari mana, tinggal di routing aja, yang di belakangnya ada apa, aux out, silahkan. Oke, mengenai menu-menu EQ, gate, kompresor mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang belum. Saya biasanya pakai ini. Nah, kira-kira apa yang belum terjawab di sini? Silahkan Mas. Fitur apa yang mungkin sering dipakai? Sama ya. Nah, jadi kira-kira kalau berpindah dari Midas ini ke sini nggak bingung ya kira-kira Mas? Sudah ada gambaran maksudnya? Ya. Jadi ya kurang lebih sama kok prinsipnya ya. Mungkin beda tombol nanti tinggal dipelajari sedikit. Secara prinsip kan sama ya, nggak ada beda ya Mas ya, betul ya? Oke, jadi kalau nggak ada beda ya nggak masalah sebenarnya. Pindah mixer ke sini pun transformasi langsung ya nggak ada kendala. Karena prinsipnya sama seperti efek juga gitu. Ketika vokal saya pakai di sini, saya ingin mengirimkan ke channel berarti biasanya pakai bass berapa ya? 13 ya kalau di. Oke, kita tekan bass. Di sini kok nggak ada bassnya? Oke, ini bisa digeser. Nah,
Nah ini kan ada kan jadinya, karena bassnya kan jumlahnya ada 16. Nah di sini ada dua tampilan, 1 sampai dengan 4, 5 sampai dengan 8. Kalau digeser ke kanan jadinya 5 di sini, 9 di sini. Geser satu lagi, ini jadi 9, ini jadi 13. Nah kita tinggal pilih efek. Kalau ingin send efek ya tinggal kita klik di sini, ini dinyalakan, diinputkan. Ini kan berarti input sudah ada. Tinggal kita cek di sini. Bloknya di sini kita nyalakan cik cik. Nah ini kan efek sudah ada di sini. Nah maksudnya seperti tinggal kita nanti di sini mau dikasih efek apa. Mau efeknya ini enaknya gini, mau saya select di sini, mau saya kasih efek di sini boleh, mau saya kasih efek via sini juga boleh. Jadi misalkan mau di efeknya saya taruh di bassnya sini juga bisa, mau dikasih di sini juga bisa. Nah selera. Atau mau saya insertkan ke channel ya juga bisa. Nah jadi seperti itu. Dan di sini yang unik lagi sih, kita bahas mengenai fungsi home. Dan ini kita biasanya punya misalkan channel saya 25, saya pakai ini, saya matikan, oke. Jadi ini misalkan channel nomor 25, ini ada git. Nah, gitnya kan seperti ini ada pilihannya banyak. Mau pakai biasanya kan ada yang merek-merek lama atau istilahnya klasik itu mulai dimunculkan di sini. Nah seperti ini ada attack sustain, mulai dari wave design, terus ada kayak istilahnya apa ya, git kompresor yang seri-seri lama dulu di studio rekaman. Nah itu mulai ditampilkan di sini. Jadi git nggak harus pakai yang tadi, mau pakai yang klasik-klasik kayak gini juga bisa. Per channel bisa. Nah terus yang di sini kalau saya pribadi misalkan ngatur ini bisa diedit. Saya mau git dulu, git saya kompres, baru saya kembalikan ke biar kelihatan gitnya. Saya mau pakai git, setelah itu kompres baru equalizer. Saya nggak mau urutannya seperti ini. Bisa. Tekan aja edit di sini. Setelah saya git, saya kompres baru EQ. Ini dilepas. Git, kompres, EQ. Nah, ini bisa dibolak-balik. Mau kompres dulu, mau di git atau equalizer bisa. Atau mau saya insert dulu, insertnya saya taruh atas, baru git, kompres, parameter equalizer bisa. Tinggal diedit. Dan ini per channel bisa diatur sendiri-sendiri. Nah, jadi kompresnya enggak kalau si kompres dulu baru EQ, jadi lebih enak. Kompresnya kan masih naturalnya, EQ-nya tinggal kita mainkan, enggak terlalu banyak yang terlalu kompres. Kalau saya sih sukanya gitu, jadi kompres dulu baru EQ-nya jalan kayak gitu. Nah, oke, ini fitur enaknya si Wings ya kurang lebih seperti itu. Oke, mengenai tampilannya ada di sini. Kira-kira mau dibahas apalagi ini Mas Kadek? Sudah. Oke, dari Mas Wakit? Oh sudah, langsung bisa praktek berarti. Oke, nanti kalau ada fitur lagi nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Tadi tampilannya mengenai si mixer Wings dan bagaimana menu-menu yang ada di dalamnya. Jadi mixer ini sudah menurut saya sudah fiturnya sangat lengkap sekali, tidak kalah dengan X32 atau M32, bahkan ini fiturnya lebih lengkap lagi ya Mas ya. Lebih banyak pilihan sampai bingung ini mau dipakai apa. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada tambahan-tambahan lagi kita bikinkan video lagi, oke? Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada ADR Audio Jepara Official. Nanti jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Jadi nanti akan tayang di videonya ADR Audio Jepara Official di YouTube, akun YouTube resminya ADR. Dan nantinya kita beberapa video akan diupload mengenai Wings ini akan diupload di sana. Untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya. Oke, untuk itu terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.